Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak, jaga kesehatan kalian dan selalu nurut dengan orang tua kalian. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran 4 ya. Di pembelajaran 4 subtema 2 halaman 40 anak-anak. Di sini kita lihat ayo mengamati. Teman-teman akan mengunjungi rumah Nina, mereka akan berlatih menari. Apa yang dilakukan Nina sebelum teman-teman datang? Perhatikan percakapan berikut. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara ibu dan Nina ya. Nah, kata Nina, "Ibu, aku ingin merapikan ruangan sebelum teman-teman datang. Bolehkah aku menggeser kursi dan meja ke tepi ruangan?" Kata ibu, "Boleh nak, persiapkan agar ruangan luas untuk berlatih menari. Mari ibu bantu memindahkan kursi dan meja." Nah selanjutnya, setelah Nina dan ibu merapikan kursi dan meja setelah menggeser, nah kemudian Nina berterima kasih kepada ibunya. "Terima kasih Bu, setelah ini Nina juga akan mengepel lantainya." Kata ibu, "Boleh Nina, akan tetapi pastikan lantai kering sebelum kamu menari." Nah anak-anak, kenapa sih ketika kita mau melakukan kegiatan atau melakukan hal-hal entah itu kegiatan menari, bermain dan lain sebagainya, kita harus merapikan tempatnya terlebih dahulu atau membersihkan tempatnya? Tujuannya apa anak-anak? Ya tujuannya untuk keselamatan kita ya, agar kita tidak tertimpa musibah atau tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi kepada kita ya. Misalkan di situ pas lagi latihan menari tiba-tiba tersandung meja, tersandung kursi, jatuh, nah terus berdarah atau patah tulang. Nah terus bisa juga mungkin pas di situ pas lantainya basah dan lain sebagainya, kepleset, jatuh, terus akhirnya bisa menyebabkan patah tulang atau terbentur kepalanya dan lain sebagainya. Itu kan berbahaya ya anak-anak. Ya itu tujuannya agar keselamatan kita terjaga. Nah anak-anak, selanjutnya ayo peragakan. Nina dan teman-teman berlatih menari dengan giat. Ruangan untuk berlatih menari cukup luas. Mereka berlatih menari dengan berbagai pola lantai. Pola lantai adalah gerak berpindah dan posisi menari di panggung. Pola lantai bermacam-macam jenisnya. Masih ingat ya anak-anak? Macam-macam pola lantai. Nah di semester sebelumnya juga pernah dibahas ya macam-macam pola lantai. Ada pola lantai horizontal, vertikal, melingkar, zigzag ya dan lain sebagainya. Masih banyak contoh yang lainnya. Nah perhatikan gambar berikut anak-anak, perhatikan di sini ada contoh peragaan posisi awal, ketika awal gerakannya seperti apa posisinya, terus gerakan ke kanan dan ke kiri, terus gerakan maju dan mundur, gerakan serong, gerakan melingkar. Nah di sini contoh gambar gerakan-gerakan yang biasa digunakan pada saat menari. Nah selain itu pola lantai juga dilakukan dalam tarian berkelompok ya. Perhatikan contoh berikut. Nah di sini ada contoh tarian dengan beberapa pola lantai ya. Di sini ada pola lantai horizontal, vertikal, zigzag ya di sini dan lain sebagainya. Ada penjelasan sedikit dalam video berikut. Udin dan teman-teman itu mulai latihan tari. Mereka membentuk yang namanya pola lantai. Pola lantai itu banyak jenisnya. Apa itu pola lantai adik-adik? Nah pola lantai adalah letak atau posisi penari saat pertunjukan menari adik-adik. Jadi kalau menari berkelompok maupun tari
berpasangan itu biasanya ada pola lantainya atau letak posisi penari saat mempertunjukkan tariannya. Nah, di sini ada beberapa contoh pola tari nih adik-adik. Yang pertama adalah pola lantai lurus ke samping ya, atau disebut dengan horizontal, pola lantai horizontal. Misalnya seperti tari saman dari Aceh ini adik-adik. Biasanya pola lantainya itu horizontal adik-adik. Lalu berikutnya ada pola lantai vertikal atau lurus dari depan ke belakang adik-adik seperti ini. Ini adalah pola lantai vertikal ya. Ada tari Yospan dari Papua, ada tari Serimpi dari Jawa Tengah. Ini menggunakan pola lantai vertikal. Lalu ada pola lantai berbentuk huruf V. Nah, seperti ini adik-adik ya. Seperti huruf V. Nah, ini ya contohnya tari Sekapur Sirih dari Bengkulu. Berikutnya ada pola lantai berbentuk lingkaran. Nah, ini adik-adik ya, bentuknya itu penarinya itu melingkar adik-adik, seperti lingkaran. Nah, ini contoh tariannya adik-adik. Jadi bentuk penarinya itu melingkar seperti ini. Lalu berikutnya ada pola lantai serong ke kiri. Nah, ini ya posisi penarinya seperti ini adik-adik. Jadi warna hitam ini adalah posisi para penarinya. Lalu berikutnya ada pola lantai serong ke kanan. Tadi kalau serong ke kiri, ini serong ke kanan adik-adik. Nah, seperti ini ya pola lantainya serong ke kanan. Nah, anak-anak, selanjutnya di halaman 42 di sini ada ayo menulis. Coba perhatikan cerita berikut ya. Nina dan teman-teman berlatih menari dengan semangat. Mereka mulai menari pada pukul 09.00 pagi ya. Mereka menari jam 9 pagi. Sewaktu menari, Deli tidak sengaja menyenggol vas bunga. Vas bunga itu pun pecah. Untung saja vas bunga tidak menimpa kaki Deli. Ibu meminta anak-anak menjauh dan berhati-hati agar tidak terkena pecahan vas bunga. Ibu lalu membersihkan pecahan vas bunga itu. Lantai disapu dan dipel sampai bersih. Kini pecahan vas bunga itu sudah selesai dibersihkan. Ibu berpesan agar anak-anak lebih berhati-hati. Setelah lantai kering, mereka kembali berlatih. Mereka selesai berlatih pada pukul 11.00. Setelah selesai, Nina dan teman-teman merapikan kembali barang-barang. Ruangan kembali rapi dan aman digunakan. Nah, anak-anak, di sini ayo ingat penggunaan tanda baca titik ya, anak-anak. Di sini kita bisa melihat ya, di sini ada sebuah tanda titik di akhir kalimat ya. Di sini ada tanda titik di akhir kalimat ya. Jadi di sini ada pemisah antara angka dan menit ya. Di sini angkanya 09 titik, di sini biasanya ditulis untuk menuliskan menitnya ya. Nah, anak-anak, di sini di dalam cerita tersebut di sini menjelaskan ada sebuah kalimat beritanya ya anak-anak. Apa sih kalimat berita itu ya? Kalimat berita itu biasanya dia menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat itu. Misalkan di sini ada kejadian apa anak-anak? Di sini ada sebuah peristiwa ketika anak-anak sedang menari. Nah, tiba-tiba tidak sengaja ada yang menjatuhkan vas bunga ya. Jadi vas bunganya itu tersenggol ya, tidak sengaja Deli menjatuhkan vas bunganya itu. Jadi vas bunganya jatuh, pecah. Nah, akhirnya berserakan di lantai. Tapi untung saja tidak ada anak-anak yang terkena ya. Kita langsung ke ayo berhitung ya anak-anak, halaman 43. Nah, di sini Nina dan teman-teman mulai menari pada pukul 9 pagi. Mereka selesai menari pada pukul 11. Nah, berapa menit mereka latihan menari? Ayo ingat kembali cara menentukan lama kegiatan. Nah, anak-anak, kalau di sini kebalikannya ya. Jadi yang ditanyakan itu berapa menit mereka latihan menari. Jadi mereka itu
mulai menarinya jam 9, terus mereka itu selesai menari jam 11. Ya, di sini gambarnya dia mulai menari jam 9, lalu dia selesai menari jam berapa? Jam 11 ya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, jarum pendek bergerak 2 angka, ya. Dari jam 9 ke jam 10 itu 1 jam ya anak-anak. Lompat lagi satu angka. Nah, di sini ada berarti 1, 2. Berarti ada berapa jam? Iya, 2 jam ya. Nah, lama kegiatannya adalah 2 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi mereka latihan selama 120 menit ya. Tadi di pembelajaran sebelumnya juga sudah dibahas ya, cara-cara mencari soal cerita. Nanti kalian tulis ya ini ya. Jadi mulainya pukul 9.00. Jadi selesainya pukul berapa anak-anak? Pukul 11.00 ya. Nah, perhatikan contoh lainnya berikut. Setiap hari ayah bekerja di kantor selama 8 jam. Ayah selesai bekerja pukul 17.00. Ya, 17.00 berarti jam 5 ya. Kan 13, 14, 15, 16, 17 ya. Pukul berapakah ayah mulai bekerja? Yang ditanyakan pukul berapa ayah mulai bekerja, berarti dihitung mundur ya anak-anak ya. Untuk menentukan waktu mulainya suatu kegiatan, kamu dapat menggunakan bantuan gambar jam. Pukul 17.00 sama dengan pukul 5 sore. Ayah bekerja selama 8 jam. Jadi hitung mundur 8 jam dari pukul 5 sore. Ya, coba kita lihat dulu ya. Di ayah bekerja ini pukul 5 sore ya, atau 17.00 di sini. Ayah bekerjanya pukul 5 sore. Nah, di sini kita hitung mundur ya anak-anak. Dari angka 5 kita hitung mundur kan 8 jam ya, berarti dari 5 ke 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 8 jam, kita hitung mundur. Nah, berarti ayah mulai bekerja pukul berapa? Pukul 9 pagi ya. Jadi ayah mulai bekerja itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore atau pukul 17 sore ya. Ada sedikit tambahan video berikut, diperhatikan biar lebih paham soal ceritanya ya. Pukul berapakah Udin dan teman-teman mulai latihan menari tadi adik-adik? Ya, pukul 2 siang. Lalu pukul berapa mereka selesai latihan menari? Ya, mereka selesai latihan menari pukul 4 sore adik-adik. Nah, ini ya, mereka mulai latihan itu pukul 2 siang dan selesai itu pukul 4 sore. Mereka mulai latihan pukul 14.00 atau pukul 2 siang dan mereka selesai latihan itu pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Lama kegiatan itu selama 2 jam. Ingat ya adik-adik, 1 jam itu ada 60 menit. Maka 2 jam itu sama dengan 120 menit. Jadi mereka itu latihan selama 120 menit. Kita sudah belajar tentang lama kegiatan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, adik-adik yang hebat, tentukan pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut dimulai. Lalu gambarkan nih posisi jarum panjang dan pendek di angka berapa. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Contohnya yang pertama nih adik-adik, yang diketahui adalah selesainya latihan. Nah, selesainya latihan di sini adalah pukul 10. Nah ya, ini pukul 10. Lalu lamanya kegiatan itu 2 jam. Nah, untuk mengetahui mulainya latihan, maka kita harus menghitung mundur dari pukul 10 mundur 2 jam. Jadi kalau 10 mundur 2 jam itu ya 10 ke 9 itu 1 jam. 9 ke 8 itu 1 jam lagi. Maka diperkirakan latihan
dimulai itu pukul 8 adik-adik. Nah, diperkirakan latihannya dimulai pukul 8 karena di sini mulainya itu ya 2 jam sebelum pukul 10. Jadi mulainya pukul 8. Atau dengan cara ya, ada cara yang lain nih adik-adik selain menghitung mundur seperti ini. Kegiatan mulai itu sama dengan kegiatan selesai dikurangi lamanya kegiatan. Misalnya kegiatan selesainya di sini mulai pukul 10 dikurangi lamanya kegiatan. Tadi lamanya kegiatan adalah 2 jam. Maka 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, berarti dimulainya itu kegiatannya pada pukul 08.00. Nah, adik-adik bisa menghitung mundur seperti ini atau bisa menggunakan cara seperti ini. Lalu lamanya waktu kegiatan tadi adalah 2 jam. 2 jam itu ada berapa menit? Nah, kita cari bersama-sama adik-adik. 2 dikali 60. Berapa 2 dikali 60? Ya, 120 menit. Jadi lamanya kegiatan itu sama dengan 120 menit. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini mulai latihan pukul titik-titik ya, belum diketahui, tapi selesainya latihan itu pukul 13.00. Nah, di sini waktunya ya, lamanya kegiatan itu 4 jam adik-adik. Berarti kita bisa hitung mundur dengan cara yang pertama. Dari pukul 1 siang kita hitung mundur 4 jam. Ya, jam 1 siang ke jam 12 itu 1 jam. 12 ke 11 tambah 1 jam lagi 2 jam. 11 ke 10 tambah 1 jam lagi 3 jam. 10 ke 9 itu sudah 4 jam. Jadi mulainya latihan itu pukul 9 kalau pakai cara dihitung mundur seperti ini. Tapi kalau pakai rumus bisa seperti ini. Kegiatan mulai sama dengan kegiatan selesai dikurangi lamanya kegiatan. Kegiatan selesai itu pukul 13.00 dikurangi 4 jam. Nah, kita kurangi 13-nya kita kurangi dengan 4 adik-adik ya. Jamnya kita kurangi dengan jam ya. 13 dikurangi 4 berapa? 9. Maka 9 di sini maksudnya adalah pukul 9. Nah, itu ya sudah diketahui, berarti mulai latihannya pukul 9. Sekarang lama waktu kegiatannya adalah 4 jam. Nah, 4 jam itu ada berapa menit? Yuk kita kalikan. 1 jamnya ada 60 menit. Kalau 4 jam ya 4 kali 60. Berapa 4 kali 60? Ya, 4 kali 60 sama dengan 240 menit. Seperti itu adik-adik. Kita lihat soal berikutnya ya, nomor 3. Nah, di sini kegiatan dimulainya tidak diketahui ya. Lalu kegiatan berakhirnya adalah pukul 12. Nah, lama waktu kegiatan itu selama 5 jam adik-adik. Berarti kita hitung mundur 5 jam sebelum pukul 12. Atau Kak Citra langsung pakai rumus saja. Kegiatan mulai sama dengan kegiatan selesai dikurangi lamanya kegiatan. Nah, kegiatan selesai pukul berapa? Pukul 12.00 dikurangi 5 jam. Berarti 12 dikurangi 5 berapa? Ya, 12 dikurangi 5 adalah 7. Nah, 7 di sini maksudnya adalah pukul 7 pagi. Maka kegiatan itu dimulai pukul 7. Nah, baru kita gambarkan pukul 7. Jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12 adik-adik. Sekarang kita hitung lamanya kegiatan dalam menit nih adik-adik. Kalau 5 jam itu berapa menit? Ya, berarti 5 jam dikali 60 menit. 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Seperti itu ya adik-adik ya.
Kita lihat soal nomor 4 nih adik-adik. Nah, di sini kegiatan dimulainya belum diketahui, kegiatan selesai atau berakhirnya pukul 14.00. Nah, lama kegiatannya berapa? Oh, lama waktu kegiatan itu selama 6 jam. Berarti kita hitung mundur 6 jam sebelum pukul 2 siang. Pakai rumus seperti biasa ya adik-adik ya, kegiatan mulai sama dengan kegiatan selesai dikurangi lamanya kegiatan. 14.00 ya, itu kegiatan selesai atau berakhirnya, dikurangi lamanya kegiatan 6 jam. 14 dikurangi 6 itu sama dengan 8. Nah, di sini maksudnya jam 8 itu jam 8 pagi, 08.00. Maka kita tuliskan di sini 08.00, lalu kita gambarkan jamnya. Jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12. Nah, sekarang kita hitung 6 jam itu ada berapa menit. Nah, di sini berarti 6 dikali 60 menit. 6 dikali 60 sama dengan 360 menit. Kita lihat nih soal yang kelima adik-adik ya. Soal yang kelima, kegiatan dimulainya belum diketahui pukul berapa, lalu kegiatan berakhirnya pukul 11. Lama kegiatannya adalah selama 3 jam. Berarti untuk mengetahui kegiatan dimulai pukul berapa, itu kita cari dengan rumus ini. Kegiatan selesai dikurangi lama kegiatan. Kegiatan selesai itu pukul 11 dikurangi 3 jam. 11 dikurangi 3 sama dengan 08 adik-adik ya. 08 ini adalah pukul 8 pagi. Jadi kita tuliskan pukul 8, lalu kita gambarkan nih jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 12 ya. Lalu kita hitung 3 jam itu berapa menit. Nah, 3 jam itu sama dengan 3 dikali 60 menit. Berapa 3 kali 60 menit? Ya, 180 menit. Selanjutnya dibuka halaman 44, ayo berlatih kerjakan soal-soal ini ya. Soal yang nomor 1, di sini perhatikan kalimat-kalimat berikut, garis bawahilah kalimat yang merupakan kalimat berita. Nah, dari A, B, C, dan D kalian garis bawahi yang merupakan kalimat berita ya. Yang nomor 2, tuliskan contoh 2 kalimat berita. Yang nomor 3, tuliskan contoh kalimat yang menggunakan penunjuk waktu. Perhatikan penggunaan tanda titik dan huruf kapital. Kalian buat sebuah kalimat tapi di situ ada waktunya. Misalkan Nina pergi ke sekolah pukul sekian kayak gitu ya. Itu contoh kalimat yang menggunakan penunjuk waktu ya. Penulisan huruf kapital dan tanda titiknya juga harus sesuai ya, harus tepat. Gambarkan jarum jam yang sesuai. Nah, ini kalian kerjakan dengan teliti. Kalau misalkan tidak bisa, tanya ke teachernya masing-masing ya. Cukup sekian materi dari teacher, banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.